Halo guys, selamat pagi guys. So, hari ini kita ngapain bro? Ya, hari ini kita habis ketemu dengan klien, kenalkan kami Omnikrasi. Ya, kita habis ketemu dengan klien, kita lihat kafenya juga lumayan menarik nih. Kenapa nggak kita coba bahas ya? Betul. Makanya kita bahas hari ini. Nah, oleh karena itu, yuk coba kita lihat, kita review depan-depannya bangunannya seperti apa, hal-hal uniknya seperti apa, yang menarik, yang sekiranya bisa kita jadikan inspirasi untuk kafe atau rumah kita sendiri. Ya, karena kita adalah arsitek yang doyan ngopi ya guys ya. Kita kontraktor yang doyan ngopi lah. Ya, sambil ketemu klien, arsitek dan kontraktor ya. sambil lihat-lihat. Nah, Oke, bro. Coba dari entrance-nya ya. Bro, ya. Ya, dari masuknya ya, entrance-nya ya. Ya, kita bisa lihat ini kan area carport ya. Nah, area carport ini cukup untuk sampai 5 mobil. Nah, kita di Triple S Cafe, Triple S Cafe, Jalan Jemur Sari ya guys ya, yang mau ke sini ya. di Surabaya. Ya. Nah, bisa kita lihat kenapa sih kok desain seperti ini. Salah satunya kita bisa lihat tuh area ini kan kecepatan berkendaranya kan lumayan tinggi. Jadi kenapa nggak desain kafenya itu terlalu wah atau menonjol gitu? Nggak terlalu, dia lebih kalem karena si arsitek juga mungkin menyadari bahwa si bangunan ini nggak akan sempat untuk dilihat lama sama pengendara. Jadi dia mungkin lebih berfokus di perawatan dan juga untuk kenyamanan penggunanya. Nah, seperti elemen-elemen yang melengkung ini itu juga sebenarnya pengulangan dari elemen yang rumah aslinya. Karena ini dulu sebenarnya rumah. Jadi saya lihat sih, kita lihat sih ini kan rumah kemudian dikembangkan jadi kafe. Cukup menarik sih. Nah, elemen-elemen lengkungan ini adalah pengulangan dari aslinya. Dan gunanya juga untuk shading. Jadi shading dari jadi supaya pengguna dalam tuh nggak langsung terpapar sinar matahari yang langsung. Jadi kenyamanannya tetap terjaga tapi cahaya tetap masuk. Nah, kenapa sih kok warnanya terang? Nah, warna terang itu juga supaya nggak terlalu menyerap panas. Jadi dia salah satu juga tidak menyerap panas. Nah, kemudian tanaman-tanaman yang digunakan tanaman-tanaman yang mudah dirawat, ya bro ya? Ya. Yang kita lihat memang itu ya. Jadi kalau si bro ini dia fokusnya bakal dari sisi arsitekturnya ya bro ya. Ya, sama-sama kita coba dan bahas. Kalau akunya mungkin melihatnya dari sisi apa kayak kalian lah guys, orang-orang awam yang tak lihat kalau yang buletan ini ya kayak tema-temanya Santorini atau tropis ya, subtropis, karena dia make ini tumbuhan-tumbuhan seperti palem ini ya. Iya, yang mudah untuk dirawat. Untuk dirawat. Kaktus, betul. Juga banyak elemen-elemen perkerasan seperti batu-batu alami ya, batu. Jadi memang dibikin sesimpel mungkin untuk masalah maintenance-nya ya. Ya. Gitu. Nanti kalian bisa lihat juga ini guys, ada pohon Kamboja ya, mungkin. Nah, itu sebagai unsur-unsur subtropisnya dia di Triple S ini. Gitu. Oke, kita move. Yuk kita lihat selanjutnya. Oke, ini entrance-nya ya guys ya. Nah, ketika kita mencoba memasuki area kafe, kita disambut sama bahasanya kalau di rumah itu foyer ya, atau area masuk ya. Nah, di foyer ini kita bisa lihat ada elemen-elemen unik yang ditonjolkan dari kafenya ya, seperti show unit bahasanya gitu ya. Seperti motor Norton ini, karena pemiliknya juga juga menyukai kendaraan otomotif kayaknya. Betul. Nanti teman-teman juga di dalam ada beberapa hal-hal yang unik sih ya pastinya di dalamnya. Nah, dan ini bro ya, ternyata ini sebenarnya konsep bandor ya. Ya. Semi bandor ya mungkin ya menurutmu ya. Jadi seperti apa nih bandor ya? Bandor ya. Kalau setauku sih ini bandor ya. Gitu. Dan ini bro, bahas bro, ini unik juga nih si ininya. Apa namanya? Ya, nah roster ini sebenarnya juga elemen yang sering digunakan di kekinian ya bahasanya. Cuman spesifik yang digunakan itu agak unik, yang jarang kita temukan roster tipe seperti ini.
Karena rooster di rumahku nggak kayak gini, bro. Iya. Rooster di rumahku itu coklat biasanya. Kamu sayangnya belakangnya akan ketutupan dengan pintu bandor ini, jadi agak kurang maksimal digunakannya seperti Ya, biasanya kan kalau rooster itu penggunaannya memang untuk angin ya, guys. Angin bisa masuk. Cuman mungkin karena dia pintunya sudah segede ini ya. Tapi juga kayaknya juga lebih memudahkan untuk pemasangan, juga mempersingkat waktu ya. Karena kan Betul. kalau misalnya pakai bata itu kan sudah dibata, di plaster, cat Iya, dan sebagainya, terlalu- agak repot. iya, agak Kayak repot, ya. dengan roster lebih cepat dan juga Oke. lebih estetik mungkin. Masuk Oke. terus, guys. Nah, kita masuk, kita lihat ini pencahayaannya juga Dapat banget, maksimal banget ini karena pencahayaan. menggunakan polikarbonat. Memang sih kalau misalnya kita lihat itu sebenarnya ada lagi material yang lebih kekinian dipakai itu ini apa namanya, yang Kaca. bisa kaca. Ada satu lagi bahan yang baru itu apa namanya? Ini solar tough, Solar flat. solar flat. Nah, solar flat itu bisa digunakan juga. Tapi kenapa sih kok pakai Polikarbonat. Karena satu mungkin Iya. dari biaya juga lebih ringan, dan juga karena kalau misalnya kita solar flat itu kan nanti kelamaan kan bakal kotor tuh. Nah, kalau misalnya pakai polikarbonat itu nggak terlihat cepat kusam atau kotor, karena kan dia kan ada teksturnya kan, tekstur Iya. vertikal ini. Nah, itu juga mungkin dari segi biaya dan nanti hasil akhir dengan lamanya pemakaian nggak terlalu kelihatan kusam atau kotor. Betul. Nah, ketika kita masuk sini juga kita bisa lihat Langsung taman ya. ada elemen-elemen yang pengulangan dari depan ya. Betul. Jadi masih ada kesinambungannya di dalam. Dan juga apa namanya, bisa kita lihat ini kan menggunakan carport ya. Langsung carport itu dikamprot. gunanya juga untuk memudahkan perawatan, karena nggak perlu diperhatikan lah. Nggak perlu perawatan karena ini kan langsung kena paparan hujan langsung kan. Ya. Seperti itu. Ya. Ini semi zen garden lah ya, langsung dikasih apa namanya, koral ya, langsung dikasih koral, langsung dikamprot. Nah, sambil kita dari sini, ini sebenarnya saya tadi lihatnya ini dulunya adalah garasi, namun difungsikan jadi estetik seperti ini. Nah, kita lihat ada elemen-elemen yang dipertahankan ya. Ya, Elemen yang kayaknya ini dipertahankan ya, Ya, Bro, ya? seperti jalusi ini kan khas rumah-rumah sebelum tahun 2000-an lah bahasa seperti itu. Iya, tahun Nah, ini, 90-an. nah, ini masih dipertahankan. Desain-desain seperti ini ya. Nah, justru ini jadi elemen yang menarik, jadi yang khas untuk ketika memasuki area kafe ini. Oke, itu. oke. Nah, salah satunya Entrance-nya. tadi yang saya tadi katakan, ini adalah elemen yang melengkung yang dipakai jadi inspirasi untuk area depan. Nah, ini sebenarnya asli Ini asli. seperti ini. Gila, Menarik asli ya? bawaan rumah ya. Ya, menarik ya. Puluhan tahun berarti ini rumah. Sebenarnya Ini menarik banget. Kayaknya cukup berada kayaknya pemilik sebelumnya ya. Iya. Karena budgetnya untuk Karena- bangun seperti ini di tahun-tahun sekarang yang luar biasa ya. Dan 0 kilo ya. Iya. Tapi kayaknya juga untuk handle-nya baru. Ya. Handle-nya kayak sepertinya sih baru sih. Iya. Tapi mungkin ini untuk tips juga ya. Jadi ketika menggunakan handle seperti ini, jangan lupa untuk perhatikan untuk coatingnya. Coating, oke. Karena bisa dilihat ini kan yang sering bakal Dipegang sering ini. digunakan itu sepertinya yang ini, karena lebih cepat Iya. kusam. Karena mungkin juga coatingnya juga mungkin perlu diperbaruin, karena nggak ada coating juga lebih terlihat kusam, cepat kalah bahasa seperti itu. Iya. Dan entrance-nya dia dari kiri ya, guys ya. Karena ini ada Iya. ya dari kiri. Makanya jadi tadi si Bro bilang kalau harusnya unsurnya di coating ya. Iya, seperti itu. Dan juga ini elemen lantainya menggunakan Expose langsung ini, Bro. expose langsung, semen expose langsung. Itu sampai di dalam pun bakal seperti itu. Kayak di rumahku ini, Bro, untuk menghemat budget Kekinian, dan kekinian. kekinian Rumah ya. kekinian Rumah seperti itu kekinian. Sebenarnya itu alasan aja sih. Untuk menghemat budget. Karena sepertinya gini, jadi untuk lantai kan sekarang industrialis kan banyak menggunakan Ya, elemen expose, ini ya. elemen Expose expose. ini ya. Tapi sebenarnya itu semennya ada yang khusus loh. Betul. Jadi, Sebenarnya ada yang khusus. Bahasanya semen mortar itu ada yang khusus, dan Iya. setelah itu juga ada Coating. sebelumnya ada perkerasannya, jadi Perkerasan. kayak floor hardenernya. Jadi Betul. Biar nggak terjadi seperti ini kan ya. campuran, ya. Jadi untuk crackingnya nggak terlalu besar gitu. Tuh. Setelah itu digunakan, floor hardener digunakan, karena dia lumayan keras, lalu ada coating Tuh. untuk memudahkan, jadi nggak terlalu kasar.
Coating itu gunanya untuk agak melicinkan lah bahasa. Iya. Jadi ketika ngepel nyapu itu lebih mudah Iya. seperti itu. Nah, kalau contoh coating tuh kalau kalian ke beberapa tempat yang pasti expose itu dia licin gitu. Ya, Ya. mengkilap licin. Mengkilap gitu. Dan untuk dirawat seperti itu. Ya. Oke, kita ke dalam guys. Yuk. Kita lihat interiornya. Oke guys. So, Oke. Nah, kita lagi sudah masuk di dalam kafenya nih. Ya, Bro. di dalamnya ya. Nah, banyak sih hal-hal yang menarik untuk kita bahas Oh, nih. ini menarik banget bro, di dalam ini malah. Ya, kita mulai dari mana? Mungkin dari depan dulu deh. Yoi, yoi. Nah, seperti ini tadi yang tadi kita katakan ya. Kenapa sih tadi ada elemen lengkung tadi yang di depan? Ya. Jadi gunanya untuk menaungi elemen kaca segede-gedenya bahasanya. Betul, Sebesar seluas dinding ini. Betul. Jadi dalam ini juga untuk mengurangi penggunaan cahaya listrik ya. Betul. Cahaya betul. cahaya dari lampu ya, itu juga mengurangi penggunaannya. Nah, jadi cahaya masuk semua guys. Jadi lebih terang juga. Kemudian adanya shading itu juga untuk membantu supaya nggak terlalu expose langsung. Jadi cahaya ini adalah cahaya pantulan. Jadi kayak di lampu tuh kayak seperti soft box mungkin ya bahasanya. Oke. Jadi lampu cahaya itu nggak langsung terlalu menyilaukan. Iya, gitu sih. betul, betul. Nah ini juga nih tadi yang kita bahas. Nah, Nah, ini ini kita bahas ya tadi ya. lantai expose, lantainya tadi ini lebih banyak penggunaan coatingnya nih. Jadi kelihatan lebih licin ya, lebih kilap ya. Mengkilat. Nah, ini juga lebih gampang untuk pengerawatan sih. Makanya pecahnya yang sekarang ini malah lebih ini guys, pecahnya tuh lebih bagus ya. Ya retaannya juga nggak Letaknya terlalu nggak banyak. terlalu- betul, betul. Ini ada yang unik ya bro ya. Kayaknya karena dia mempertahankan sisi apa namanya masa bangunannya yang dulu. Plafonnya nih bro, aku jarang loh ketemu kafe dengan plafon yang seperti ini. Nah, bisa dilihat sih umurnya bangunan ini dari berapa elemen tadi tuh, seperti tadi jalusinya. Nah, ini plafon-plafon Pintu entrance-nya. bangunan lama ya yang sering digunakan ya. Ya, ya. Jadi ini namanya seperti panel-panel triplex sih bahasa. Kalau Iya, salah satu iya, rumah-rumah yang dulu sih lebih dicat putih sih. Kalau yang ini Dilihatin ya. dilihatin lagi warna-warna triplexnya seperti itu. Warna Nah, ini panel-panel. Nah, misalnya terjadi kerusakan di satu bidang, ini lebih gampang dicopotnya. Sebenarnya ini dipaku, Oh ini kaku. dipaku langsung ke ada rangka plafonnya. Berarti ini membuktikan kalau sebenarnya rangka di atas ini belum galvalum nih. Kalau zaman-zaman sekarang Belum kan sih. pakai galvalum ya. Iya, Ini benar-benar kayu ini. iya. Gitu. Jadi lebih nggak tahan kena rayap lah. Iya, iya. Doyan sih rayap semua seperti ini. Doyan. Tapi kayaknya udah di ini ya, di apa pelamir ya. Ya, nah kesan yang ditunjukkan kan kayunya kan kelihatan lagi nih. Ini kan lebih menunjukkan kesan hangatnya ya, Iya, hominya, Iya, biasa seperti itu. hominya. Nah, apalagi dengan ambience musik yang bahasa sekarang ini lofi ya, bahasa Lofi, yang jazzy. jazzy. Jadi kan lebih nyaman ketika pengunjung datang. Nah, kemudian kita bisa lihat nih, ini islandnya untuk Ini langsung barista ya, service katanya. areanya ya. Service area. Barista dan iya, kasir. area servisnya untuk barista yang di kasir semuanya jadi satu, ditonjolkan di tengah. Nah, Ini biasanya mau bahas sih bro. Kayak gini-gini nih, dia biasanya bahas nih. ya biasanya kalau misalnya ini kita lihat kan ini kan pakai HPL ya, HPL warna-warna gelap sih. Gunanya supaya nggak terlalu menghabiskan ruangan. Bisa lihat. Nah, salah satu juga kalau bisa kita lihat ini sambungannya ini kan di daerah sini nih. Tapi untuk top table sampingnya ini kelihatan nyatu, kayaknya ini diproduksi di sini? langsung di Oke. di lapangan kayaknya. Langsung di build di lapangan ya. Sepertinya sih seperti itu. Nah, untuk yang putih-putih ini kan HPL juga nih. Jadi bukan keramik ya. Aku Ini kira HPL. tadi keramik loh. Bukan. Ini HPL-nya. Oh, oke. Karena kok ini salah satu juga strategi untuk hemat budget sih. Iya, Seperti kelihatan seperti keramik tapi sebenarnya ini HPL. Wow. Baru tahu ya. Oke. Kita oh iya guys, ini ada yang unik. Sorry, agak kelewatan. Ini kursinya kalau kita lihat karena kayak kursi di rumah nenek sama kakek kita zaman dulu. Iya kan? Khusus beberapa kursi di sini ya, dan nanti juga di belakang kayaknya ada kursi-kursi yang unik di zaman kakek nenek kita dulu, bro.
gitu. Karena aku inget banget aku pernah duduk di kursi-kursi seperti ini gitu. Jadi Ya, ini kafenya benar-benar feels like home. Yang seperti yang tadi Bro bilang itu bahwa dia benar-benar mempertahankan umur dari si buildingnya ini. ada elemen asli dari bangunannya ditonjolkan kembali. Ya. Tapi sebenarnya kalau menurutku sih mungkin ada yang sayang sih. Jadi warna dari HPL yang digunakan tuh agak Terang. jumping, agak jauh dari HPL warna yang HPL yang tadi tuh. Ya. Untuk Island kan pakai yang agak gelap tuh. Oh, Nah, ini untuk terang. kusen-kusennya kan pakai yang warna gelap juga. Nah, untuk yang di meja customernya pakai yang terang. Nah, ini kan Oke. juga agak jauh dengan Oke. ambience-nya lah. Tapi kayaknya ini khusus deh, karena beberapa meja di sana itu warnanya gelap Iya. gitu. Kita ke ruang sebelahnya, guys. Nah, ini. Nah, Ini nggak jumping nih, Bro. ini yang tadi kita, ya kalau yang ini kan bisa kelihatan ini jadi satu kesatuan dengan ruangan ya. Jadi terasa nyatu bahasa. Betul. Dan di area sini itu benar-benar semuanya los ya. Kadang Bro, aku suka kalau rumah itu kondisinya seperti ini, semuanya los, service area apapun langsung los gitu. Aku suka banget rumah seperti Konsep open space ya. itu. Oh, itu namanya open space. Ya, jadi kelihatan luas tanpa halangan seperti itu. Dan bahkan guys, outdoornya itu benar-benar rumah ini tuh asik ya, karena dia punya ini juga ya Bro ya. Ya. Ada tamannya juga. Nah, sebenarnya Bro ada yang kelewat juga sih. Apa itu? Apa namanya tadi? Ini kan elemen-elemen. Oh iya, Ini jadi ditunjukkan dari hal yang menarik untuk customer sih. iya. Ini unik sih. Dengan adanya 3 jendela di sini dan dia bulat ya, Ya. kayak benar-benar nabrak ya dari kotak ke bulat. Nah, itu dia. Sebenarnya juga ada elemen-elemen lengkung yang dipertahankan. Nah, apakah ini asli dari bangunannya? Nah itu pertanyaan. Itu masih kita selidiki. Itu Masih jadi pertanyaannya. pertanyaan juga. Tapi ada beberapa elemen seperti yang di ujung sana itu, yang lengkungan itu sebenarnya itu aslinya sih. Aslinya, Bro. Asli ya? Ya. Ini kita Nggak, kita lihat ini tamannya guys. kalau taman yang ini sih sepertinya apa namanya? Tapi aku suka banget. Ya, Aku suka banget adanya taman, adanya ikan di daerah sini ya. betul. Ini ngasih tahu guys ya, kalau orang Surabaya bilang old money, this is the house of old money. Itu kelihatan banget dari unsur-unsur seperti ini. Jadi dia punya taman di dalam rumah, kiri kanan. Ya, betul. Terus di kirinya ada kolam ikan segini besarnya. Itu that's a old money. Kalau di Surabaya ngomongnya gitu guys. Nggak tahu di daerah kalian ngomongnya apa. Nah, dan juga sebenarnya mungkin kenapa nggak langsung diberikan akses untuk masuk ke dalam area ini ya? Karena kan ada meja untuk customer nih, tapi aksesnya kayaknya agak muter nih. Itu juga untuk mengurangi potensi kolamnya, memudahkan perawatan dari kolamnya sih supaya nggak terlalu tercemar gitu. Ya betul. Tapi mungkin ada pertimbangan lain dari ownernya seperti itu. Tapi emang ngelihat ada kolam ikan di samping Ya, rumah itu, aduh rasanya. Menyenangkan. Oke bro, kita lanjut mungkin dari sana. Kita muter di situ guys. Ya, ya. Ini bener-bener dia jendelanya ngikutin sampai aura depannya diikutin ya. Nah, ini aslinya nih, ini yang jadi menarik dari rumah ini gitu loh. Ini kan tadi kan elemen-elemen lengkung tadi itu kan, Ya. yang seperti yang depan diulangin. Elemen Kayaknya lengkung. yang di depan itu aslinya juga gitu. Kayaknya di depan aslinya. Yang diikutin akhirnya sampai di beberapa elemen di dalam sini guys. Nah, oh ya, tahu nggak kenapa namanya Triple S? Oh nggak tahu. Ya, namanya speed scooter, ada namanya sih. Oh speed scooter syndicate. Ya, itu dia, speed scooter sedikit. Nah, bisa kita lihat tuh dari ini. Banyaknya Vespa bertebaran di dalamnya. Di dalam Guys, cafe ini. kalian komen di bawah. Aku nggak tahu ini Vespa apa. Yang tahu, aku tahu bahwa ini Vespa 946 karena di sini ada tulisannya. Tapi yang jelas nggak tahu guys ya. Ini Supreme Vespa apa atau Vespa 946 yang seri apa. Tapi ada tulisannya product red. Sedangkan product red itu biasanya di Apple.
Nah, ini jangan ditanya guys harganya. Kalian komen lah di bawah. Harganya berapa, ini Vespa apa, kita Kayaknya kurang tahu. jual ginjal bisa nggak? Dapat sih, dapat. Jual ginjal dapat. Oke. Oh iya, permainan warnanya, bro. Kasih tahu permainan warnanya kalau di cafe ini. Itu sih unik ya. Oh, kamu lihatnya gimana coba? Aku lihat ini benar-benar permainan ini dari mata orang awam yang suka ngafe ya guys. Nah, bukan dari seorang arsitek gitu. Kalau aku lihatnya sih ini permainan warnanya zaman now. Jadi zaman now itu dia lebih ke krem, habis itu ditabrakin dengan warna-warna hijau. Gitu. Nah, ada warna hijau di sini, hijau di sini. Aku nggak tahu warna hijaunya ini hijau apa ya? Bisa dibilang apa, hijau-hijau yang masih ada abu sedikit sih. Ya. Ada spektrum abunya sedikit. Nah, sebenarnya ini pengembang ini sudah mengalami renov sekali sih sebenarnya. Kayak sepertinya ya. Sebenarnya jadi tematiknya yang pertama sih waktu itu lebih banyak ke area terangnya. Namun setelah dikembangkan di setiap ujung tembok ujung dari ruangan ini itu digelapin, gunanya tuh membuat kesan lebih luas. Oke, betul, nah, salah satu strategi. Aku setuju. Jadi biar batasnya itu nggak langsung terlihat, nggak secara langsung tuh kelihatan. Betul. Jadi ujungnya itu kan misalnya seperti dindingnya nih, ini dibikin lebih gelap. Jadi seakan-akan ruangan ini lebih memanjang. Betul. Sama setuju. Juga tadi yang di depan tadi itu kan dibikin gelap juga tuh. Betul. Nah juga salah satu strateginya juga kolom-kolom ini kan dibikin warna-warna hijau yang gelap. Betul. Gunanya untuk memperluas ruangan juga. Betul. Oke. Jadi permainan warna gelap di satu ruangan itu memang untuk membuat ruangan itu lebih luas ya. Betul. Nah, ada area-area seperti ujung ruangan. Jadi misalnya untuk memanjangkan ruangan tuh ada strategi seperti ini. Betul. Untuk bikin luas ada lagi strateginya mungkin dengan dinding yang samping ini digelapin tuh bikin ruangan lebih luas. Betul. Salah satunya seperti itu sih, Bro. Dan ini guys, jadi kalau aku kan suka banget sama ngopi ya, suka ngopi. Ini benar-benar service area yang ngasih tahu experience kepada customer nih biasanya, bro. Jadi dia kopinya kopi apa, dia tehnya teh apa. Jadi kalau kita sebelum pesen kita bisa ini dulu. Misalnya kopi ini, ya teh ini ya. Ada testernya gitu ya. Betul. Jarang juga sih ada tempat kopi yang dia nampilin seperti ini untuk experience the customer-nya. Betul, jarang. Itu jarang. Gitu. Jadi ada komunikasi dengan klien ya. Betul. Customer klien. Klien kita. Customer ya, langsung seperti itu. Ya. Kita udah di area belakang nih, Mas Bro. Iya, area belakang nih. Area belakang ini mungkin jadi salah satu attention to place-nya ya. Jadi attention-nya itu di belakang mungkin. Kalau nanti Rizky akan shoot beberapa footage itu yang nandain bahwa sebenarnya di belakang ini bahkan tempat acaranya, bro. Jadi kalau di depan itu menurutku ya, sebagai orang yang sering ke cafe nih guys. Ya. Kalau depan ini mereka akan fokus ke area service. Nah, di outdoor belakang ini yang akan fokus ke area-area misalnya kalau ada event, ada acara-acara tertentu. Nanti kamu tahu kok, bro, yang tak maksud itu Kelihatan sih, kelihatan. Betul. Nah, terus ini, bro, mungkin kita kesini dulu. Lagi ya guys ya, pohon-pohon yang dipakai itu unik-unik ya. Ini pohon-pohon subtropis ini guys. Jadi kalian yang tahu nama pohon ini tolong komen di bawah karena apa. Aku lupa nama pohonnya apa. Tapi aku tahu kalau ini pohon-pohon subtropis ya, yang kekinian lah gitu. Bahkan katanya pohon ini bisa ini guys, nangkal ular katanya. Katanya loh bro. Katanya. Oke. Bro, bahas dong ini. Kenapa dia pakai material seperti ini ya di sini? Nah, seperti ini kan salah satu elemen yang digunakan untuk area minimalis ya, Minimalis, industrialis.
Nah, ini kan menggunakan bata ringan yang disusun sedemikian rupa. Iya loh, ini bata ringan. Ya. Salah satunya juga untuk efektivitas budget ya, supaya budgetnya nggak terlalu bengkak juga. Ini juga untuk membantu untuk keluar masuknya udara juga dari area servis area dapur ini. Namun ini nggak, saya rasa sih kayaknya sih nggak terlalu mengganggu customer ya, karena ini langsung open space ya, jadi nggak kita nggak ngerasain bau-bau misterius di sini ya. Betul. Jadi nggak masih nyaman kok. Betul. Sebenarnya salah satunya juga pergola ini juga lumayan menarik, tapi sayangnya kecil banget gitu loh. Iya. Ya, mungkin kalau dia agak ke sini ya. Kayaknya sih ini sih baru sih. Oh, baru sih, bukan dari lama sih. Ini tadi namanya apa, Bro? Pergola. Pergola ya. Kanopi dulu. Kanopi. Dan kalau di sini tetap ya konsepnya adalah ini aku baru tahu guys. Jadi tadi aku baru tanya sama salah satu manajemen di sini bahwasanya ternyata ini itu adalah kaligrafi graffiti katanya. Jadi nah itu tadi kita mungkin di dalam tadi ketemu ya tulisan-tulisan seperti ini yang unik-unik ini, bahwa ternyata ini kaligrafi graffiti. Cuman kalau dari sudut pandang kami sendiri untuk mengartikannya memang harus orang manajemennya ya yang tahu bahwa ini artinya apa gitu. Tapi unik aja ada kaligrafi graffiti di sini di sebuah kafe ya kan, tapi ada nonjolin bahwa ini salah satu seni dalam ajaran Islam ya kayaknya ya. Ya, dan juga di sini juga kita bisa lihat kameramennya kelihatan di sini. Mas Rizky, akhirnya bisa kita lihat siapa orang di balik kamera ini. Oke guys. Oke, kita lanjut lagi. Nah, seperti saya sih mulai nangkep siapa yang bilang sama Mas Bro ya. Artinya ketika kita di area ini biasanya mungkin area outdoor itu kan dibikin nge-flat gitu kan. Nah, kalau di sini kan kita bisa lihat ada split level. Jadi kayak lantainya itu nggak rata dan ada kenaikan dan penurunannya lah. Nah, kalau di sini kita lihat di area ini gunanya juga supaya nggak terlihat monoton, tapi juga bisa digunakan sebagai stage. Kayaknya sih seperti itu sih. Ini yang tadi aku bilang, Bro. Jadi dipakai untuk stage. Kayaknya ini stage di sini. Ya. Dan juga area itu kan sebenarnya ada naungan, tapi sengaja dibuat dengan beton dan atasnya dimanfaatkan kembali, dipakai untuk mungkin untuk ini ya, anak-anak skena gitu kayaknya. Iya, betul. Anak skena cabang Jawa Timur mungkin ya. Kayaknya nggak tahu sih. Mungkin seperti itu. Jadi sambil menikmati senja. Jadi memang ini, Bro, konsep di dalam cafe Triple S ini sendiri kan benar-benar dia itu open space ya. Ya. Tapi dia pengen sebenarnya ada area yang dimana itu semi rooftop. Menurutku ya, yang gitu ya akhirnya dia bikin ini untuk kalau ada customer-customernya yang memang pengen dia itu agak rooftop-rooftopan, nah ini dipakai nih di atas ini dipakai. Nah terus guys, satu yang unik yang tadi kita juga sampaikan di dalam itu adalah ini ya Bro ya. Iya. Jadi teringat. Ini benar-benar jadi teringat Bro. Di rumah nenek. Betul. Ini benar-benar guys, kalian bisa cek ya. Ini nostalgia banget, nostalgic banget ini. Ini nostalgic banget ya Bro ya. Betul. Ini udah jarang banget kita lihat di beberapa tempat ya bahkan ya. Tapi kita sering temuin dulu waktu kita ke rumah nenek atau kakek kita. Aku yakin guys, teman-teman juga di rumah pasti deh sering nemuin bahan material seperti ini di rumah nenek atau kakeknya ya. Gitu. Menarik sih digunakan kembali. Jadi ini hal yang menarik, yang unik lah. Karena di sini saya langsung ingat bau-bau masakan nenek. Iya ya. Enak lah. Nostalgic banget ya. Nostalgic banget. Ya. Ini tadi split levelnya kan, jadi nggak kelihatan monoton areanya. Stage-nya. Iya. Gitu. Dan lagi-lagi ada motor itu kayaknya kayak Honda Monkey gitu guys. Itu tapi kamu tahu nggak Bro, dia pakai tipe apa itu? Namanya? Kurang paham sih. Moon Ice guys. Oh iya. Ya. Moon Ice. Ya kata apa kayak gini nih kayak biasa Moon Ice gitu. Oke. Moon Ice juga warna kuning kalau nggak salah. Ya? Betul. Moon Ice juga warna kuning agak hijau gini.
Jadi ini jadi salah satu tempat yang asik ya untuk nongkrong juga. Karena kalau Rizky mungkin dari sini terus lihatin ke sana view-nya. Ya. Karena dia adanya split level yang tadi Mas Bro bilang, adanya perbedaan elevasi. Jadinya ketika kita duduk nongkrong di sini terus kita ngelihat ke arah sini itu jadinya bagus gitu. Ya, Betul. jadinya asik gitu. Gitu. Tapi juga ada tanaman-tanaman aslinya ya, kelihatan asri sih. Ya, kelihatan asri banget memang tempat ini. Nah, ini juga salah satu yang menarik sih dari sini, Mas Bro. Nah, ini menarik, guys. Ini menarik banget. Bahkan ini yang paling menarik ya, karena aku baru tahu ternyata, guys. Karena sebenarnya ini masih sebenarnya bisa dimanfaatkan lebih sih. Artinya maksudnya gini. Kita tahu ini menggunakan mesin jahit ya. Mesin jahit. Nah, ini yang baru aku tahu, bahkan yang baru Ana tahu itu kalau ada filosofi di Jepang yang kamu jelasin tadi ya. Kalau nggak salah sih, kita tahu fidget spinner. Ya, fidget spinner ya guys ya. Kan ada yang nggak bisa diem itu. Nggak bisa diem tuh bahasanya. Kan ada juga yang orang duduk kan kakinya kan nggak bisa diem kan. Ya. Sebenarnya ini bisa dimanfaatin gitu. Jadi sambil dia sendiri tuh sambil kakinya gerak gitu. Tuh guys. Ya, kan? Cuman kayaknya nggak dimaksimalin sih. Jadi sayang banget. Tadi aku nggak tahu guys, maksudnya di umur kita yang dewasa ini kan ngapain kita mainin Kan ada teman kita kan yang duduk kan nongkrong sambil main kaki itu kan. Iya. Atau mikirin pinjol atau apa nggak tahu kan kita kan. Ternyata masuk akal di situ. Kan mungkin lagi ya kayak gini duduk terus kakinya gerak gitu kan. Betul. Sebenarnya. Jadi hal yang menarik. Betul. Cuman kayaknya kayaknya kering banget nggak ada pelumasnya. Iya. Dan ini ya apa namanya? Hampir semua kursi meja di sini itu dia gunain ini berarti bahan refurbish ya. Iya. Limbah yang dimanfaatin ulang ya guys. Digunain kembali. Oke. Di kafe ini ya, kalau kita lihat kita geser sedikit lah. Kita geser. Mas Rizky panasan kayaknya. Aku beberapa kali ke kafe. Nanti teman-teman ikutin kita terus. Kita bakal banyak nge-review kafe. Tapi setauku ini salah satu kafe yang punya musola paling besar. Betul. Yang attention to musolanya ya. Betul. Gitu. Makanya nggak salah kenapa adanya graffiti di beberapa tembok di kafe Triple S ini. Gitu. Ini musolanya cukup besar guys. Beneran. Betul. Dan ini benar-benar attention banget ya bagi teman-teman yang muslim gitu. Jadi ketika diperhatikan banget sih. Bener, diperhatikan banget. Bisa kita lihat ini kan ada elemen yang diulang kembali kan, elemen lenggungnya kan diulang kembali seperti jadi satu kesatuan dengan kafe ini seperti itu. Ya, kayak pintu-pintunya ya. Nah, kan musola kan juga atau Islami kan semi seperti ini. Ya, salah satu elemen yang yang kita bisa ingat ketika masuk masjid kan elemen lengkung kan. Betul, elemen lengkung. Kubah dan lain sebagainya itu lengkung juga. Betul. Nah, ini kita lihat ini benar-benar perhatiin bersih banget, kayaknya benar-benar dirawat. Iya. Dan seperti itu. Dan kita akuin ya, bisa kita akuin ya guys ya, selama kita beberapa kali ke kafe, nanti teman-teman ikutin terus kita. Ini salah satu musola yang paling gede sih, yang pernah kita review. Gitu. Kita ke kamar mandi guys, dan ini hal terakhir yang bisa kita sampaikan buat teman-teman semua. Kamar mandinya unik juga sih, walaupun agak serem ya, gelap ya. Nggak serem kok. Kamar mandinya guys, ya. Out of record ini biarpun sesimpel ini tapi wangi banget. Kita dari tadi udah nge-review guys ya, dari eksteriornya, dari depan, terus kita ke dalam ya. Ya. Gitu. Terus kita juga udah nyobain menunya gitu. Karena tadi ketemu sama klien, overall menunya oke, good. Kopinya enak sih. Kopinya enak, betul.
benar-benar sudah standar coffee shop yang proper banget ya. So kita nge-review ulang bro. Ya, dari tadi kan dari awal kan kita masuk tuh tempatnya, tematiknya dapat. Betul. Artinya dengan tema semi industrialis ya. Ya. Jadi menggunakan material ekspos seperti semen, Ya, dan subtropis ya. subtropis dan tanaman-tanaman yang dipakai. Nah, ketika kita masuk kan dia tetap mempertahankan elemen asli dari bangunannya, dari rumah lamanya seperti itu, dengan kesan yang tetap homey sih, artinya natural. Jadi kan ada plafon yang masih dipertahankan, kan warnanya dikembalikan jadi warna triplek itu tetap kelihatan seperti itu. Nah, ketika dan juga nggak kalah bagusnya tuh area belakang ini. Itu. Walaupun kelihatannya sih kayak apa adanya gitu kan. Iya. Tapi ternyata Dimaksimalin ada ya. apanya ternyata gitu. Iya. Ada aja apanya. gitu. Ada aja ternyata. Maksudnya jadi kayak ada permainan speed level ini itu juga membentuk suatu kesan yang nggak monoton seperti itu. Betul. Tapi walaupun sayangnya meja mesin jahitnya nggak mungkin Dia pengen mainin mesin jahit. nggak diperhatiin Dia gitu pengen ya. mainin meja mesin jahitnya. Tapi ternyata itu guna banget serius. Iya, Ada iya. soalnya jadi ide menarik. Jadi itu dipakai gitu. Harusnya bisa Iya. dipakai, Iya, bukan iya. hanya untuk sekedar meja. Ya, Ya. dipakai juga. Jadi kan ada yang tadi tuh yang untuk yang lagi lagi banyak pikiran mungkin, ya kan? Lagi mikirin pinjol mungkin Pinjol, kan, ya. kan kakinya kan gerak gitu terus. Ya, sambil HP-an gitu loh guys, sambil Iya. HP-an. Walaupun nggak bisa gerakin dibilang, kakinya. walaupun nggak bisa dibilang olahraga ya. Ya. Ya kan nggak ada kalori satu kaki doang yang terbakar, ya kan? Ya kan kurang. Itu menarik juga sih, bisa dipakai. Itu menarik. Ya. Dan juga musolahnya juga diperhatikan, WC-nya juga tetap wangi juga. Itu nilai plus lah ketika kita lagi ngafe di sini gitu. Betul. So guys, bro, kita tutup. Ya, kayaknya seperti itu. Oke. Sampai kita lanjutin, kita juga ditunggu sama anak-anak sih di lapangan. Oke guys ya. Thank you buat kalian semua udah ngikutin kita. Jangan lupa subscribe ya, tombol like-nya ke atas ya, komen ya. Terus terima kasih buat Triple S Ya. karena tempat dan waktunya kita bisa bahas masalah eksterior, interior dari Triple S Neighborhood. Suasananya. Betul, Jemur Sari. Thank you juga, kita diberikan waktu lah bahasanya. Betul sekali untuk manajemennya Triple S. Terus teman-teman nongkrong lah ke sini. Betul. Asik banget. Tempatnya. Enak banget. Kopinya enak, tempatnya enak, homey. Ya, ada satu kata-kata dari Triple S itu yang dia memang homey, bro. Betul. Dia pengennya homey. Jadi feels like homes. Feels like home. Betul. Gitu. Oke, stay classy, be gentle. Rino out, Safik out, Ya. Rizky out, ya. Nanti kalian akan lihat Rizky next video kita. Ya. Ya. Jangan lupa Omni, ya, Omni Karya Abadi. Kalian ikutin kita terus, ya. Instagramnya Umi Kreasi. Yes. Instagram kita Omni Kreasi, YouTube kita juga Omni Kreasi. Ya. Betul. Kalian ikutin kita terus ya. Untuk beberapa pertanyaan. Kita lihat atau bangunan-bangunan yang menarik ya. Betul. Dan mungkin kita akan banyak bahas masalah kafe ya, bro ya. Karena rumah mungkin udah mainstream ya. Ya. Gitu Betul. ya. Ya, jadi karena kita sering ketemu klien di kafe, so kenapa nggak kita review aja kafenya? Betul banget. Gitu. Dan kerjaan-kerjaan kita yang lain juga akan kita review, guys. So, pantengin terus, nyalain loncengnya biar kalian tahu update-update dari kami. Terus seputar pertanyaan guys ya, masalah arsitektur, masalah desain, masalah advertising, masalah construction, kalian bisa DM kami di Instagram kami Omni Kreasi. Kalian bisa komen juga di Omni Kreasi channel YouTube kita gitu. So, Omni Kreasi, bangkitkan kreasimu. Peace out guys. Oke, masih. Dah. Bye.